Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Saung PRW untuk sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan kajian kita berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sampai ayat ke-16, kita ingin melanjutkan pada sesi ini ayat ke-17 sampai ke-20. Saudaraku semua, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan dulu mushaf yang biasa kita gunakan. Saudaraku semua, biasanya masyarakat kita menggunakan mushaf yang seperti ini, di mana ada penunjuk bacaan ya, biasanya ada ain gitu ya di sampingnya. Ini kalau ada ain biasanya ini penanda bahwa bahasan dari ain yang satu ke ain yang lain itu kira-kira satu sub pokok bahasan lah kan gitu ya. Penandanya biasanya pakai huruf ain di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Kalau pada mushaf ini memang jumlah baris dan jumlah halaman dan lain-lain itu tidak terlalu berurutan ya, artinya belum standar ya. Biasanya misalnya pemotongan ayat pada akhir ayat juga pada belum menjadi baris di akhir. Tapi kalau pada mushaf yang standar biasanya para penghafal Quran, para pembelajar atau yang menggeluti tahfiz, biasanya mereka menggunakan standar Madinah ya, cetakan Madinah itu standar Madinah itu satu halaman ini terdiri dari 15 baris. Kemudian biasanya pada awal ayat itu diawali dengan pada halaman berikutnya ya, halaman-halaman baru itu biasanya diawali pada pembukaan ayat ya, jadi tidak pada pemenggalan. Kadang-kadang kan penulisan misalnya ayat sini belum bersambung masih bersambung, kemudian nanti dilanjutkan di halaman selanjutnya. Tapi kalau pada mushaf standar Madinah, mereka biasanya di halaman ini sudah akhir ayat, nanti pindah ke halaman berikutnya. Kemudian kalau menggunakan mushaf standar Madinah ini biasanya jusnya itu sudah teratur ya. Artinya standarnya satu halaman terdiri dari 15 baris, kemudian satu juz itu biasanya 20 halaman ya, atau 10 lembar. 10 lembar 20 halaman. Jadi kalau kita mau menghitung ini juz keberapa dan seterusnya, gampang menghitungnya. Misalnya pada juz kelima, ya tinggal kita kalikan aja 5 kali 20 berarti 100. Nah, ditambahkan 2. Jadi 5 kali 100 tambah 2 jadi 102. Nah, 102 itu adalah akhir dari juz kelima. Tambahkan 1 itu akhir, jadi 101 itu akhir dari juz kelima. Sehingga kalau kita mau masuk ke juz ke-6 tinggal ditambahkan halaman 1 lagi jadi 102. Jadi patokannya kalau misalnya kita mau membaca Al-Quran juz ke-11 misalnya, ya berarti juz ke-11 itu setelah juz ke-10. Berarti 10 kali 20. 10 juz kali 20 halaman. Berarti 200. Ditambahkan 1 jadi 201. Jadi 201 itu adalah akhir dari juz ke-10. Sehingga juz ke-11-nya tinggal tambahkan 1 lagi ya. Jadi 202 ya. Begitu seterusnya. Jadi kalikan 20, nanti tambahkan 1 halaman lagi untuk memulai juz baru. Jadi kita kemarin tahu misalnya hari ini kita membaca juz ke-11, berarti yang kemarin itu juz ke-10 ya. Berarti 10 itu dikali 20, 200 tambahkan 1 jadi 201, itu akhir dari juz ke-10, sehingga juz ke-11-nya adalah 202 tambahkan 1 halaman. Kemudian biasanya standarnya total dari seluruh halaman ini ada 600
4 halaman ya. Ini untuk mushaf standar Madinah. Tapi biasanya mereka tidak menuliskan ain ya, seperti mushaf yang kita pakai, mushaf nasional yang kita pakai ya. Biasanya kalau di mushaf yang biasa kita pakai dulunya itu cetakan Indonesia itu ada huruf ainnya ya. Jadi misalnya ini kita lihat ada huruf ain di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Itu sebagai penanda bacaan ya, bahwa yang kita baca itu satu ain, itu satu subpokok bahasan. Hadirin sekalian, berkaitan dengan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat ke-7 itu satu ain bahasanya ya. Kemudian ayat ke-8 sampai ayat ke-20 itu ain kedua. Nanti dari ayat 21 sampai 29 ayat ketiga. Dari 30 sampai 39 ayat keempat dan seterusnya begitu ya. Nah, tentu satu ain itu tergantung pokok bahasan ya. Bisa saja satu ain itu agak panjang, bisa juga pendek, tergantung ayat yang dibahas ya. Nah, saudaraku semua, karena ini berkaitan dengan jumlah panjang dan pendeknya, sehingga pada pembahasan kita kemarin belum berpatokan pada satu ain itu ya, karena berkaitan dengan durasi kita ya. Kalau kebetulan pendek ya tidak terlalu masalah, tapi kalau kebetulan satu ainnya panjang maka nanti durasinya menjadi lama ya, barangkali nanti kurang nyaman bagi para pemirsa sekalian, sehingga bahasan kita di sini ya katakanlah menyesuaikan durasi saja ya, sehingga tidak terlalu panjang dalam pembahasan, tapi tetap saja kaitan-kaitan ayatnya tetap kita ikuti dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-7 itu satu ain, kemudian ayat ke-8 sampai ke-20 itu ain kedua. Tapi pada video tentang surat Al-Baqarah yang sudah kita ungkapkan, sudah kita tayangkan, itu kemarin kita bahas ayat 1 sampai ayat 5, kemudian ayat ke-6 sampai 10, kemudian ayat ke-11 sampai 16, dan pada sesi ini ayat ke-17 sampai 20. Sebelum kita melanjutkan, mari kita baca surat Al-Baqarah-nya seperti biasa. Kita mengaji surat Al-Baqarah, berarti kita baca dulu suratnya. Kemudian pada sesi kali ini saya beri tema atau beri judul seperti sambaran petir ya. Seperti apa nanti akan kita bahas di dalamnya ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil lazis tawqada naran falamma ado'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'alhum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Surahul Azim. Saudaraku semua, itu ayat ke-17 sampai ke-20 yang sudah kita baca, dan kita lanjutkan membahas kajian bahasanya. Walaupun mungkin nanti ada istilah-istilah yang belum familiar buat kita, tapi mohon diikuti saja dulu. Mudah-mudahan semakin sering kita mengikuti, semakin mengenal, semakin familiar dengan istilah-istilah yang menjadi bagian dari tata bahasa Al-Quran ya, atau tata bahasa Arab. Ayat ke-17, masaluhum. Nah ini masaluhum ini bentuknya idofah ya. Idofah itu dua kata digabung menjadi satu arti ya. Masaluhum isimnya atau kata bendanya adalah masalun dan hum. Jadi digabung jadi masaluhum. Nah, masaluhum ini idofah ini menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar dari ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu bicara ulaika. Ya.
Jadi pada ayat sebelumnya ulaika. Nah, ulaika ini khobar. Jadi ulaika menjadi mubtadanya, masaluhum menjadi khobarnya. Kemudian ka masali. Ka ini huruf, ini juga tergolong huruf jar, sehingga masali menjadi majrur. Nah, masali ini isim, kayak seperti ini juga, ini masalu, ini masali ya. Kalau di sini masalu dia istilahnya marfu ya, dengan baris doma, dia menjadi khobar. Tapi kalau ini masali, ini dia majrur dengan baris kasroh ya. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar di depannya. Jadi dia harus berbaris kasroh. Nah, tapi masali ini harus disambung dengan allazi. Karena ini dua isim, masalu dan allazi, ini dua isim yang harus kita gabungkan jadi satu dengan istilah idofah ya. Atau bahasa Indonesia itu kata majemuk ya. Jadi masalil lazi. Jadi bisa kata majemuk atau bisa kata milik ya. Kamasalil lazi, jadi masalinya mudhof dan alazinya mudhofun ilaih. Tapi alazinya sendiri adalah jumlah sila. Isim mausul ya. Alazi ini isim mausul, maka isim mausul nanti ditetapkan oleh kalimat berikutnya sebagai jumlah sila untuk menerangkan isim mausul itu. Jadi alazinya yang apa? Alazinya adalah yang istauqoda naron ya. Jadi kalau kita baca sambung, kama salil lazis tauqoda naron. Kalau kita bacanya diputus, jadi kama salil lazi istauqoda naron. Nah, jumlah silahnya terdiri dari jumlah fi'liyah, yaitu ada fi'il dan fa'il, yaitu istauqoda naron. Istauqoda itu fi'ilnya, fi'il madi, kemudian fa'ilnya adalah huwa, huwanya kembali kepada alazi, alazinya adalah perumpamaan dari ulaika ya. Kemudian naron ini menjadi maf'ulnya. Saudara semua, kalau kita melihat di sini ada tulisan dinyalakan, ini berarti awalan di ya. Tapi mohon maaf, isim fi'il istauqoda ini adalah fi'il maklum ya, fi'il madi maklum itu berawalan me. Tapi saya tidak mengerti kenapa ini saya kutip dari Korpus Quran, kenapa Korpus Quran menerjemahkannya pakai awalan di ya. Biasanya kalau awalan di itu untuk yang fi'il majhul. Tapi istauqoda ini adalah fi'il maklum ya. Jadi awalannya me. Nanti akan kita bahas mengenai terjemahannya. Kemudian falamma ado'ats ma haulahu. Falamma ini menjadi huruf sambung ya. Falamma. Kemudian ado'ats ini syarat ya. Ado'ats ma haulahu. Ado'ats itu fi'il madi, domirnya hiya. Hiyanya di sini adalah kembali kepada naron ya. Jadi naron itu anar itu dalam bahasa Arab menjadi isim yang tergolong kepada isim muannas ya. Isim yang golongannya perempuan sehingga pakai domir hiya. Ado'ats-nya itu fi'il madi, domirnya hiya atau fa'ilnya hiya. Hiyanya kepada naron ya. Ma haulahu, maknya itu menjadi maf'ul ya. Kemudian maknya itu bentuknya adalah isim mausul, maka dia perlu jumlah silah untuk menerangkan isim mausul ini. Nah, jumlah silahnya adalah haulahu, bentuknya idofah ya. Haulun dan hu jadi digabung menjadi haulahu ya. Kemudian zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim ini jawab syarat dari syarat yang tadi ya. Zahaba ini fi'il madi, Allahu itu sebagai fa'ilnya. Di sini Allah sebagai fa'il, kenapa? Karena bentuknya atau statusnya dia marfu dengan baris domah di sini, tanda marfunya. Jadi karena dia marfu, dia menjadi fa'il dari fi'il yang ada di depannya. Jadi zahaballahu, Allah sebagai fa'il dari zahaba. Kemudian binurihim.
binurihim, bi-nya huruf jar, nuri menjadi majrur, kemudian nurihim itu idhofah ya, karena di sini ada dua kata, nurin dan him, jadi digabung menjadi satu ya. Jadi bi nurihim jar majrur, tapi majrurnya adalah bi nurihim ya, yang bentuknya idhofah. Kemudian bi nurihim ini menjadi maf'ul ya, atau muta'alliq kepada zahaba, berkaitan dengan zahaba, maka dia menjadi maf'ulnya, atau bi-nya atau bi ta'diyah ya. Dia menjadi objek dari fi'il yang ada di depannya. Berikutnya watarokahum fi zulumatin ya. Watarokahum fi zulumatin, di sini wawunya bisa waw ataf ya. Waw ataf itu mengikuti pada fi'il atau kalimat di depannya. Kemudian tarokahum. Taroka ini domirnya huwanya kepada Allah ya. Humnya menjadi maf'ul. Kemudian fi zulumatin. Fi zulumatin, fi-nya huruf jar, zulumatinnya majrur. Ingat ya, kalau dia isim berdiri sendiri, artinya isim tunggal, maka dia pakai tanwin seperti ini, fi zulumatin. Tapi kalau dia idhofah, dia tidak pakai tanwin seperti tadi isim yang sebelumnya ya. Fi zulumatin. Nah, ini jar dan majrur. Jar majrur ini menerangkan kepada kondisi taroka itu ya. Berikutnya la yubsirun. La yubsirun, la-nya adalah la nafi yang berarti tidak. Kemudian yubsiruna, yubsirunanya adalah fi'il mudhari, domir hum, humnya kembali kepada ulaika ya, yang dibahas di atas atau pada ayat sebelumnya. Berikutnya pada ayat 18 ya. Summun bukmun umyun ya. Summun bukmun umyun. Di sini summun kemudian bukmun, ini umyun, ini tidak pakai huruf sambung ya, tapi mereka disebutkan secara sendiri-sendiri. Nah, summun ini menjadi khobar dari isim yang ada di depannya, tapi sebetulnya sumun ini kan menjelaskan tentang hum ya, tentang kondisi mereka atau ulaika hum ya. Jadi hum sumun, hum bukmun, hum umyun gitu ya. Ada tiga keadaan atau tiga keterangan menerangkan kepada mereka. Sumun itu tuli, bukmun itu bodoh, kemudian umyun itu buta ya. Kemudian fahum la yarjiuna ya. Fahum la yarjiuna, fahum fa-nya itu huruf sambung, hum la yarjiuna, humnya di sini juga menerangkan kepada cerita atau ciri orang yang di depannya ya. Jadi hum yang mana? Hum yang di depan gitu ya, yang ulaika itu ya. Kemudian layar jiuna berarti la-nya huruf nafi, yarjiunanya menjadi fi'il mudhari ya, domirnya hum ya. Hum yang sedang kita bicarakan. Berikutnya au tasaibin. Nah, ini kalau tadi ada perumpamaan masaluhum kama salil lazis tauqadanara, kalama atau dan seterusnya, atau pakai perumpamaan lain, atau pakai permisalan yang lain. Au ya, ini juga ataf ya, ataf jadi alternatif ya, bisa pakai perumpamaan yang atas, bisa pakai perumpamaan yang ini. Kasaibin, ka itu kalau diartikan menjadi seperti, tapi ka ini adalah huruf jar, sehingga saibin menjadi majrur ya. Majrurnya dengan baris kasroh ya. Kasaibin, baris kasrohnya dia pakai tanwin karena dia isim yang tunggal ya. Artinya dia berdiri sendiri, bukan bentuknya idhofah. Kemudian minas samai. Minas samai ini minnya huruf jar, as-samainya majrur ya, majrurnya dengan huruf kasroh, baris kasroh ya. Minas samai jadi jar dan majrur, ini menerangkan
apa perumpamaan baru yang ingin diungkapkan ya? Kasaibin minas samai. Jadi soibinnya adalah perumpamaan yang ingin diungkapkan. Kasoibin berasal dari minas samai. Kemudian fihi zulumatun waradun wabarkun ya. Di sini ada 3 zulumatun waradun wabarkun fihi gitu ya. Nah, di sini zulumatun waradun wabarkun, jadi fihi zulumatun waradun wabarkun itu menjadi hal menerangkan keadaan kasaibin ya. Fihi itu fi-nya huruf jar, hi-nya majrur, kemudian zulumatun waradun wabarkun ini bisa menjadi mubtada dari fihi ya. Tapi bahasanya ini mubtada yang di belakang ya. Mubtada muakhar, kemudian fihi-nya jar majrur menjadi khabar yang di depan. Fihi zulumatun waradun wabarkun itu menjadi hal bagi kasaibin gitu ya. Berikutnya yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Yaj'aluna ini adalah fi'il mudhari' dhamir hum, humnya kepada mereka yang sedang kita bicarakan. Yaj'aluna asabi'ahum. Ini fi'il dan fa'il ya di kata yaj'aluna. Fi'ilnya yaj'alu, maf'ul fa'ilnya adalah hum. Kemudian asabi'a, asabi'ahum. Asabi'a ini menjadi maf'ul. Kenapa? Karena asabi'a ini barisnya fathah, statusnya dia mansub. Kalau dia mansub, dia menjadi maf'ul dari fi'il yang di depannya. Kemudian humnya adalah idhofah, jadi asabi'ahum. Harusnya asabi'an, tapi karena dia ada hum mengikat menjadi 2 isim menjadi 1 ya idhofah, maka jadi asabi'ahum. Kemudian fi azanihim, fi azanihim ini fi-nya huruf jar, azani, azani menjadi majrur. Ingat majrurnya pakai kasrah ya, azani ini. Kemudian himnya idhofah, jadi azanihim ya. Kemudian karena ayat sebelumnya adalah yaj'aluna fi azanihim itu ya, minas sawaiki ini minas sawaiki hazarul mauti. Jadi minas sawaiki minnya huruf jar, as-sawaiki itu majrur. Nah, jar dan majrur ini menjadi istilahnya maf'ul li ajli ya. Maf'ul li ajli. Jadi minnya min ta'diyah, huruf ta'diyah yang menjadikan dia sebagai maf'ul, tapi maf'ulnya maf'ul li ajli, bukan maf'ul bi. Kalau maf'ul bi itu maf'ul mutlak ya, objek langsung. Tapi kalau minas waiki ini menjadi objek atau maf'ul li ajli, yaitu karena sebab ya, menyatakan sebab. Kemudian hazarul maut juga ini idhofah ya, hazarah dan al-mauti ya, ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian ini juga menjadi maf'ul li ajli ya, karena ketakutan gitu ya. Jadi karena sebab akibat juga. Kemudian wallahu muhitun bil kafirin. Allahu muhitun bil kafirin, wa-nya huruf ya, di sini bisa huruf qasam ya untuk menyatakan sumpah atau demi ya. Bisa juga dia ataf dari kalimat sebelumnya, kalau ataf berarti dan ya. Kemudian muhitun bil kafirin, jadi ini Allah sebagai mubtada, muhitunnya sebagai khobar ya. Di sini muhitun itu karena kita biasa membaca tajwid pakai idgham ya. Jadi tulisannya muhitu, tapi di sini ada harusnya kalau dia berdiri sendiri jadi wallahu muhitun. Tapi karena muhitun ini mau disambung, tanwinnya mau disambung dengan huruf B ya, maka jadi muhitum bil kafirin. Nah, muhitun ini khobarnya, ciri dari khobar adalah dia barisnya domah, kemudian statusnya marfu, tapi dia nakirah ya, artinya tidak pakai alif lam depannya, isim yang tidak pakai alif lam itu nakirah. Jadi Allahu-nya mubtada karena pakai alif lam, kemudian muhitunnya tidak pakai alif lam jadi khobar, sama-sama marfu nih ya, sama-sama domah. Jadi mubtada khobar, kemudian muhitun bil kafirin. Muhitun ini
bisa menjadi seperti isim fa'il, tapi yang berkedudukan atau yang beramal fi'il ya. Jadi isim fa'il yang beramal fi'il yang bisa diterjemahkan menjadi fi'il ya, menjadi kata kerja. Muqitun bil kafirin, bil kafirinnya bi-nya ini huruf jar, al kafirina menjadi majrur. Kafirina itu dia majrurnya pakai ya dan nun ya. Selain baris kasroh ini, dia di sini pakai ya dan nun ya. Kemudian bi-nya huruf jar yang juga menjadi takdiyah ya, menjadi membuat dia menjadi maf'ul, menjadi objek. Kemudian pada ayat terakhir dari pokok bahasan kita pada kesempatan ini, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadu ini adalah fi'il mudhari dari kata kada yakadu, sama seperti kana yakunu. Kalau kada yakadu. Nah, saudaraku semua, kada yakadu itu punya fungsi hampir sama dengan kana yakunu ya. Jadi dia fungsinya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar ya. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, isim yang ada di depannya yang berbentuk marfu ya, yang rofa, maka dia menjadi mubtada'nya. Kemudian khobarnya kalimat setelahnya. Kalau kalimatnya berbentuk isim, maka dia nanti menjadi mansub ya. Tapi kalau fiil ya ngikutin standar fiil. Di sini albarkunya adalah mubtada, tapi di sini yakhtafu absaruhumnya khobar ya. Kenapa albarku mubtada? Karena tadi karena di depannya ada yakadu, ketentuannya adalah setiap isim yang marfu itu menjadi isim atau mubtada bagi kada yakadu atau kana yakunu. Maka di sini kebetulan dia marfu, dia menjadi mubtadanya. Ya, kemudian yakhtafu absaruhum menjadi khobarnya. Kebetulan khobarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu ada fi'il dan fa'il ya. Ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Jadi ini yakhtafu-nya fi'ilnya, kemudian fa'ilnya huwa, kemudian absaruhum menjadi maf'ulnya. Absorohum, absoro dan hum juga ada dua isim yang digabung menjadi satu yang biasa kita sebut dengan istilah idhofah. Kullama adha'a lahum masyaufihi. Kullama ini bentuknya huruf ya. Kulun dan ma ya. Nah, di sini bisa menjadi syarat dan jawab syarat ya. Syaratnya adalah ado'a lahum, jawab syaratnya adalah masyaufihi. Jadi ado'a lahum, ado'a ini fi'il madi ya, domirnya huwa, kemudian lahum ini jar majrur sebagai khobarnya ya. Kemudian masyaufihi ya, masyaufihi ini apa? Fi'il madi domir hum ya, humnya menjadi fa'ilnya, fihi-nya jar majrur sebagai keterangan ya. Berikutnya wa iza azlama alaihim qomu, wa iza ini huruf syarat ya, syaratnya adalah azlama, kemudian alaihim qomu ya, azlama alaihim qomu, qomunya jawab syarat ya. Jadi azlama ini fi'il fa'il, fi'ilnya adalah azlama, fa'ilnya huwa ya. Kemudian alaihim, alaihimnya menjadi keterangan ya. Kemudian komunya ini fi'il madi domir hum ya, jadi humnya menjadi fa'il. Jadi ini azlama alaihim, ini syaratnya, jawab syaratnya adalah komu. Kemudian walau sya'allahu ya, walau sya'allahu, wa-nya ini huruf sambung ya. Kemudian lau itu sudah hampir menjadi bahasa Indonesia ya, walau gitu ya. Kemudian sya'allahu, sya'a itu fi'il madi, kemudian Allahu-nya menjadi fa'ilnya. Walau sya'allahu, kemudian la zahaba bisam'ihim wa absarihim. La zahaba adalah fi'il madi ya.
kemudian dengan fa'ilnya huwa, kemudian bisam'ihim wa absorihim, bi sam'i dan him. Ada 3 kata di situ, bi-nya 1, sam'i 2, him-nya 3. Nah, sam'ihim ini 2 isim ya, 2 isim yang kita gabung jadi 1, jadi idhofah. Kemudian karena ada bi maka dia harus menjadi sam'i ya. Bi sam'i karena dia harus majrur karena bi itu huruf jar. Kemudian wa-nya waw atau mengikutin bisam'ihim tadi ya. Jadi bisam'ihim wa bi absorihim, tapi bi-nya di sini nggak usah disebutkan lagi karena sudah maklum ya bahwa di sini sudah ada kata sambung menyambung kepada fiil yang isim yang ini ya, sam'ihim. Jadi nggak perlu disebutkan lagi bi-nya. Jadi bi sam'ihim wa bi absorihim, tapi bi-nya sudah tidak perlu diungkapkan lagi karena sudah harus dipahami bahwa di situ ada bi ya. Sehingga absorihim, absori itu harus majrur dan absorihim itu idhofah ya. Berikutnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna di sini kalau ada inna maka fungsinya dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi inna ini tansibul isma wa tarfaul khobar ya. Nah di sini innallaha ya, kalau tadi ada Allahu kan. Nah di sini innallaha, di sini Allah sebagai isimnya, Allah sebagai mubtada'nya, dia barisnya mansub ya, barisnya fathah, statusnya mansub. Kenapa? Kan dia mansub karena ada inna di depannya. Jadi innallaha, tidak ada innallahu ya. Innallaha, kemudian khabarnya adalah yang marfu ya. Jadi khabarnya itu isim yang marfu. Jadi di sini yang marfu adalah qadirun. Jadi kalimatnya sebetulnya begini. Innallaha qadirun ala kulli syai'in gitu ya. Jadi Allahnya mubtada, qadirunnya sebagai khabarnya, ala kulli syai'in sebagai pelengkap ya, pelengkap, kalimat pelengkap. Tapi Quran gaya bahasanya menyebutkannya innallaha ala kulli syai'in qadirun. Tapi dalam sisi tata bahasa itu qadirun sebagai khabar dari Allah ya. Hadirin sekalian, itu uraian bahasa yang kita bahas dari ayat 17 sampai ayat 20. Kita coba memahami makna yang ada di dalam kandungan surat Baqarah ini. Saudaraku semua, pada kajian yang kemarin ya, saya potong saja dari ayat ke-15 misalnya. Kalau ayat 15, ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ya. Jadi mereka itu adalah penjual-penjual kebenaran ya. Ishtarawud dhalalata bil huda ya. Mereka menjual kebenaran, artinya kebenaran al-haq yang ada pada mereka, mereka jual, mereka lepaskan, mereka buang, dan mereka membeli dolalah, kesesatan ya. Nah, orang-orang yang membuang kebenaran, orang-orang yang melepaskan, menjual kebenaran, kemudian dia membeli, mengambil yang kesesatan, maka perumpamaan mereka, masaluhum, perumpamaan mereka itu si penjual kebenaran, si pembeli kezaliman, kemudaratan, dolalah, kesesatan ya. Mereka yang mengambil atau membela kesesatan, perumpamaan mereka adalah kamasalil lazi istauqada naron. Kamasali seperti alazi istauqada naron, seperti orang yang menyalakan api. Saudara semua, kalau kita tahu sifat api ya, api itu ketika dia dibakar atau dinyalakan, api nanti akan mengeluarkan sinarnya atau mengeluarkan cahaya, menerangi di sekelilingnya. Nah, ketika api dalam bentuk yang kecil, api itu bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh si pemegangnya atau si pengelolaannya. Maka itu bisa dimanfaatkan. Tapi ketika api itu sudah di luar kendali, sudah membesar, maka itu akan memusnahkan segala. Nah, nahron di sini jadi kamatsali lazi istauqada naron, perumpamaan. Jadi ini jangan diartikan secara lurus ya. Hanya ini perumpamaan saja. Jadi sifat orang-orang yang istauqada yang istarau dalalata bil huda itu seperti orang yang
istauqada naron, yang menyalakan api, ya. Falamma adu'at ma haulahu, kemudian dia sudah menyalakan, api itu menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah lenyapkan cahaya mereka itu. Artinya kehidupan terang yang mereka dapatkan bagi orang-orang yang dolalah, bagi orang-orang yang sesat, itu hanya sesaat saja, ya. Jadi ketika kapan terangnya, kapan mereka dapat cahayanya, saat mereka menyalakan api. Perumpamannya kira-kira seperti itu. Tapi begitu apinya menyala, menerangi sesaat di sekelilingnya, maka Allah lenyapkan cahaya mereka itu. Kemudian watarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, dalam hidup sesat. La yubsirun, dan mereka tidak bisa memandang, tidak bisa mengukur, tidak punya tolak ukur mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena yang benar mereka sudah buang, mereka sudah jual, mereka sudah campakkan. Sedangkan mereka lebih memilih kepada kebatilan, mereka lebih memilih kepada ad-dalalah, kesesatan. Kemudian summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Mereka itu tuli, buta, bodoh, gitu ya. Keadaan yang diumpamakan bagi orang-orang yang menjual al-haq tadi itu seperti orang tuli, seperti orang buta, seperti orang bodoh, ya. La yarji'un, mereka tidak punya rujukan, mereka tidak bisa mengembalikan rujukan, mereka tidak bisa kembali kepada rujukan yang hak, yang benar. Kenapa? Karena yang kebenaran sudah dicampakkan, al-haq sudah dicampakkan. Au kasaibi minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun, ya. Atau perumpamaan lain, ya. Jadi Allah sudah memberikan tadi dua perumpamaan. Yang pertama seperti orang menyalakan api, ketika api sudah menerangi sekitar, maka Allah padamkan cahaya mereka. Kemudian yang kedua, mereka itu sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang ketiga atau perumpamaan lain adalah au kasaibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Jadi perumpamaan yang ketiga adalah seperti hujan lebat yang turun di kegelapan, ya. Hujan lebat yang turun di kegelapan, hujan yang turun dari langit. Kemudian biasanya kan kalau hujan itu diawali dengan awan mendung yang gelap, ya, gitu ya. Apalagi ini mungkin kalau hujannya turun di malam hari, jadi semakin pekat, semakin gelap. Nah, al-qasabi minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Mereka itu dalam situasi zulumatun, dalam situasi kegelapan, kesesatan. Wa ra'dun wa barqun. Jadi kalau hujan itu ada petir, ada kilat, ya, yang akan menyambar. Sehingga dari kegelapan itu, dari petir, kilat, halilintar yang ingin menyambar, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, mengakibatkan mereka itu asabi'ahum fi azanihim, menutup telinga mereka. Kenapa? Biasanya kan ketika orang sedang hujan lebat, kemudian ada kilat, ada petir, itu orang suka tutup kuping, ya. Tutup kuping dengan jarinya, atau disumbatkan dengan jarinya, atau ditutup kupingnya pakai jari-jari semuanya. Kemudian asabi'ahum fi azanihim, mereka menutup kupingnya dengan jari-jarinya, minas sawa'iqi hazaral maut. Kenapa? Karena mereka takut kesambar petir. Mereka takut hazaral maut, mereka takut mati, gitu ya. Artinya kondisi yang dihadapi oleh orang-orang yang ishtaru dolalah, yang membeli kesesatan, itu seperti ketika hujan turun di malam yang gelap gulita, kemudian ada sambaran petir, ada kilat yang menyambar-nyambar, saat petir menggelegar, dia menutup telinganya. Kenapa? Karena takut disambar petir, karena takut mati. Kemudian wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu menyelimuti, ya, artinya menutupi kehidupan karena pilihan mereka
menjual kebenaran, mereka membeli yang kesesatan, adolala, maka akibat pilihan mereka itu Allah menutupi ya cahaya kehidupan mereka, ya cahaya kehidupan orang-orang kafir. Kemudian yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir saja, jadi ini perumpamaannya, hampir saja petir itu menyambar pandangan mereka. Ulama adalhum masyaufihi. Jadi setiap ada kilat ya. Kalau ada kilat kan biasanya muncul cahaya, berarti terang sesaat. Kemudian pada saat terang itu mereka bisa menempuh perjalanan. Kemudian waiza azlama alaihim qomu. Jadi ketika kilatnya sudah habis, kemudian kembali kehidupan gelap lagi, mereka nggak bisa jalan. Ya, akhirnya mereka hanya berdiri saja, diam berdiri, menunggu cahaya berikutnya. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Andai saja Allah mau itu, Allah bisa saja menutup semua pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengilmui, ya, Maha menguasai, Maha menentukan atas segala hal. Jadi saudaraku semua, ini ayat yang memberikan perumpamaan, ya, berkaitan dengan orang-orang yang ulaika allazina ishtarau dolala bil huda. Mereka ini menjual kebenaran, kemudian mereka membeli kesesatan. Nah, berarti mereka hidup dalam pilihan kesesatan, mereka hidup dalam pilihan kezulmatan, ya. Nah, sifat-sifatnya adalah sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Jadi ketika disuruh untuk berbuat baik, atau la tufsidu fil ard, jangan bikin onar, jangan bikin rusuh, jangan bikin kekotoran, jangan merusak alam semesta, justru mereka menyatakan inama nahnu muslihun, justru kami ini adalah para orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu semuanya omong kosong. Ya, jadi mereka adalah semua orang-orang yang memilih pada kehidupan kesesatan, mereka menjual yang al-haq, mereka membeli yang al-batil, mereka membeli yang ad-dolalah. Nah, ketika sudah dalam lingkup kehidupan yang sangat gelap, yang sangat sesat, perumpamaannya seperti orang menyalakan api, terang sebentar, lalu Allah hilangkan cahayanya. Berarti kembali lagi kepada kehidupan gelap gulita, kehidupan kesesatan. Atau seperti kilat yang menyambar. Begitu ada kilat datang, kemudian terang sesaat, maka gelap lagi. Jadi kehidupan orang-orang yang menjual al-haq, walaupun mungkin menjual dengan materi yang sepertinya dengan materi yang menggiurkan, tapi hakikatnya mereka hidup dalam kesesatan, mereka hidup dalam kegelapan. Sama seperti orang yang mau berjalan di malam hari tapi menunggu kilat atau cahaya yang datang dari petir, dari kilat, padahal itu hanya sesaat saja. Jadi saudaraku semua, jangan kita sudah didatangkan Al-Quran, diturunkan wahyu Al-Quran ini kepada kita semua, ini menjadi yang al-haq bagi kita. Jangan sampai al-haq itu kita lepaskan, yang hak itu kita buang, kita jual, sehingga kita mencari-cari, memilih-milih sesuatu yang dolalah, sesuatu yang sesat, sesuatu yang zulumat, sehingga lebih memilih materi kehidupan yang mungkin sepertinya menggiurkan, yang mungkin sepertinya kenikmatan, padahal itu adalah semuanya tipu daya. Saudara semua, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan untuk sesi pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, dan insya Allah dalam sesi-sesi berikutnya bisa kita lanjutkan lagi sehingga kita bisa dapat pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap lagi dari kajian-kajian Al-Quran, khususnya pada sesi ini kajian surat Al-Baqarah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.